obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal banyak kita orang persis, yang sudah diberikan dia buat karena kenikmatan contoh jadi hidupnya itu. Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, yaitu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini kita bisa berjumpa kembali di ruang dengar Anda, yaitu program obrolan Jumat Mubarak. Dan hari ini saya Muhammad Haikal Dapitan tidak sendiri, bersama dengan adinda kita. Ya, perkenalkan saya Nurul Faradila Lite. Jadi di sini saya menemani Kak Haikal ya, sebagai host untuk pemandu obrolan Jumat Mubarak hari ini bersama dua narasumber kita. Ya. Jadi kita akan selama 1 jam menemani ruang dengar Anda ya pendengar. Dan juga tak lupa kita harus sanjung sajikan salawat beruntaikan salam senantiasa tersampaikan kepada junjungan Nabi besar kita. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliau kita sekarang bisa mengenal nama Islam. Kalau bukan karena beliau, para sahabat, ya kita mungkin hari ini masih menyembah batu, ikut nenek moyang kita ya. Jadi pendengar sekalian, jadi kalau Anda ingin ikut bergabung bersama kami di Studio Pro 1 RRI Ternate, bisa di 0821 144 64 708 atau di 0921 31255521. Tema hari ini apa, Nu? Ya, jadi tema hari ini yang kita angkat bersama adik-adik dari MAN 1 ini adalah jomblo adalah pacaran yang tertunda. Ngomong-ngomong, tadi Nu bilang adik-adik dari MAN 1, ternyata ini dari MAN 1 juga dulu. Alumni juga dari MAN 1. Memang MAN 1 memang mempunyai calon-calon dai yang berkualitas. Jadi memang sudah menjadi Amin. Mungkin kita perkenalkan dulu narasumber yang hadir di Studio Pro 1 RRI Ternate hari ini. Yang pertama ada Ketua OSIS Madrasah Alia Negeri 1 Kota Ternate, Hekar Latukonsina. Hekar Latukonsina sebagai Ketua OSIS Madrasah Alia Negeri 1 Kota Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang selanjutnya ada Ahmad Fatur Rozak ya, sebagai Wakil Ketua OSIS MAN 1 Ternate. Jadi di sini di tengah-tengah obrolan kita ada hadir 2 orang yang penting ya di MAN 1, ada Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS. Pasti Kak Haikal rasa ini semua guru-guru dan teman-teman di sekolah yang mudah-mudahan hari ini juga ikut mendengarkan ya. Dan bisa ikut jadi obrolan Jumat Mubarak itu semakin top. Karena apa? Bisa diakses melalui aplikasi RRI Playgo yang terbaru, bisa di-download di Play Store Anda masing-masing, juga melalui frekuensi udara di 101,8 FM. Jadi orang-orang di pelosok-pelosok sana, di Al-Mahira, masuk-masuk di dalam-dalam sana bisa dengar ya, tanpa perlu televisi, cukup dengan frekuensi udara bisa dengarkan kita pada hari ini. Ya, silakan Nu. Iya, jadi awalnya sebenarnya di tema kita yang di pamflet itu kan pacaran jomblo yang tertunda ya. Sebenarnya ada sedikit kekeliruan di situ, sebenarnya tertukar jadi jomblo pacaran yang tertunda. Sebenarnya apa sih makna dari tema kita ya? Jadi pasti orang bertanya-tanya, jomblo pacaran yang tertunda maksudnya apa ini? Jadi langsung saja kita serahkan kepada narasumber kita yang pertama untuk memberikan pandangan tentang apa sih tentang
jomblo pacaran yang tertunda. Silakan. Iya, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada kakak-kakak host kalian yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Jangan lupa juga yang saya banggakan pendengar setia dari RRI Ternate. Jadi pada tema kita hari ini yaitu jomblo pacaran yang tertunda. Dari katanya aja adalah jomblo, yang bisa dibilang pacarannya ya pasti akan dipikirkan olehnya kan ya. Jadi kalau dibilang seperti ini, jomblo itu kan yang kita ketahui bahwa jomblo bisa dibilang adalah seseorang ataupun maupun laki-laki atau perempuan yang belum mempunyai seorang pasangan, ya kan? Yang belum mempunyai pasangan. Terus pasti dalam diri mereka tuh akan selalu bertanya-tanya, kira-kira kapan sih kita akan menemui pasangan kita nanti kan? Iya, pasti senantiasa pasti akan selalu dipikirkan. Terus tetapi kita ini kan kalau boleh tahu kita ini kan adalah masyarakat muslimah kan, di mana ada ketentuan dalam melakukan sesuatu. Terus banyak kalau kita lihat teman-teman kita pada saat ini yang telah menjalin hubungan mereka kan ada yang pacaran lah ini itu. Tetapi kalau kita gali kembali, kita itu adalah umat Nabi Muhammad SAW yang mengikuti hadis dan juga firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kita ketahui bahwa ada salah satu larangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang ia berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 32 kalau tidak salah adalah wala taqrabul zina. Kalau tidak salah si pengatat itu berarti bahwa dan janganlah sesekali kalian mendekati zina. Bisa dibilang mendekati, dilarang mendekati. Mendekati saya tidak boleh, apalagi langsung mendekati aja tidak boleh. Jadi kita ini jangan berpikiran untuk mendekati zina, karena zina aja itu adalah perbuatan yang sangat keji. Itu perbuatannya aja udah keji, terus dilarang sama Allah untuk mendekatinya. Jadi kita itu jadi muslim sejati itu harus berpikir dosa. Terus kapan sih kita akan menemukan pasangan kita? Nah pertanyaan itu tuh insya Allah ya sudah dijanjikan oleh Allah. Kalau tidak salah itu pernah saya baca Al-Quran itu pernah mengatakan di Quran surah Al-Hujurat ayat 13 kalau tidak salah, yang dimana sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan pada dasarnya akan saling mengenal kemudian, dan sesungguhnya orang yang paling mulia insya Allah adalah orang yang bertakwa. Nah kita telah dijanjikan oleh Allah bahwa suatu saat nanti kita akan mengenal seseorang. Nah seseorang itu insya Allah ya, insya Allah bisa menjadi pasangan kita. Tetapi dalam tanda kutip pasangannya adalah pada saat kita menikah nanti. Jadi menikah itu untuk sekarang ini belum harus dibahas karena masih jauh. Cita-cita masih panjang Jadi dari pengantar narasumber kita yang pertama itu sedikit kesimpulan yang dapat kita ambil itu adalah jadi pacaran, intinya pacaran itu nanti setelah menikah. Sekarang ya jomblonya. Jadi jomblo untuk sekarang adalah pacaran yang tertundanya kapan? Nanti setelah menikah. Pengantar yang baik ya, pengantar yang luar biasa dari narasumber kita yang pertama. Tapi sebelum kita persilahkan narasumber yang kedua untuk memberikan pengantar, kita ajak juga para pendengar mungkin hari ini yang sudah stay di rumah, di dalam berkendaraan, karena RRI ini bisa diakses di mana saja ya, di rumah, di kendaraan, di kobong juga bisa akses Jadi yang Kak Ekal dengar itu di pelosok-pelosok sana, bahkan di masjid-masjid ketika mau menjelang waktu sholat Jumat itu biasanya mereka putar di toa obrolan Jumat Mubarak. Masya Allah. Dan mudah-mudahan hari ini mereka juga putar di toa. Tetapi jangan cuma putar, kalau bisa ikut bergabung dan telepon di torang di Pro 1 RRI Ternate nih. Di mana nomornya 0821 144 64 708 atau di 0921 3125 521. Jangan lupa juga lewat dengan aplikasi RRI Playgo, dan nanti bisa diikuti kembali di channel YouTube Khazanah Mubarak. Baik, silakan Uno dilanjutkan. Ya, jadi dari narasumber yang pertama sudah disampaikan pengantar tentang jomblo pacaran yang tertunda. Oke, selanjutnya ke narasumber yang kedua dari Wakil Ketua OSIS Man 1 Ternate. Silakan untuk memberikan pengantar tentang jomblo pacaran yang tertunda. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Kak Hekal kemarin telah mengundang. Nah, jadi sebelum kita masuk lebih dalam lagi tentang jomblo adalah pacaran yang tertunda. Pacaran tertunda. Jadi kita harus paham dulu apa sih itu pacaran.
Nah, pacaran itu adalah hubungan dua individu yang menjalin hubungan spesial untuk melakukan kegiatan atau aktivitas yang mana dilakukan secara bersamaan. Nah, yang mana konser ya? Yang mana dalam perkembangannya konkret. Dalam perkembangannya di zaman sekarang ini banyak disalah artikan. Jadi anak-anak muda sekarang ini malah yang tadi definisinya aktivitas menjadi mendekati keperzinahan. Aktivitasnya tadi mendekati keperzinahan. Nah, yang mana itu sudah diterangkan tadi oleh narasumber pertama tadi, Heret, dalam Quran surat An-Nisa bahwa wala taqrabuz zina. Nah, pokoknya kita tidak boleh mendekati saja, dilarang, apalagi kita melakukan perzinahan gitu. Nah, terus untuk anak-anak muda sekarang, kita tahan dulu, nanti sebentar dilanjutkan kembali. Kita terima telepon yang masuk. Wah, berarti pembahasan kita saat ini seru ya. Jadi baru awal saja sudah ada yang menelpon ya. Langsung, halo, selamat bergabung di ruang studio RRI Ternate, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Iya, Bung Eka dan Pak Leo di Pulau Hiri. Woi, Pak Leo di Pulau Hiri nih. Pak Leo baru habis pulang Mangail, kapan nih Pak Leo? Bisa. Apa, Bung Haikal? Iya, tunggu ikan bakar jadi nanti tumpi di sana. Iya. Jadi tema apa nih? Temanya jomblo pacaran yang tertunda. Hadir di sini sebagai jomblo pacaran yang tertunda. Jadi karena ini ya closing, ini ya statementnya anak-anak muda. Di sini juga hadir Ketua OSIS Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Ternate dan Wakil Ketua OSISnya. Ya. Jadi mungkin Pak Leo ingin bertanya terkait dengan jomblo-jomblo ini. Jomblo pacaran tertunda ini kan lihat bahwa anak muda ini sering-sering kalau dong bahagia dalam rumah tangga ini kan penting dasar hukumnya pertama itu orang harus pacaran baik-baik, jangan kekerasan, jangan sampai pacaran batengan langsung muni pukul orang ke anak, kekerasan dalam pacaran itu kan salah. Iya. Jadi mudah-mudahan supaya pacaran itu, karena sekarang ini kan orang bilang dari dulu mama sayang, sekarang orang lain sayang. Jadi sayang itu sampai itu. Iya. Jangan sampai muni sudah nikah sama dengan rumah tangga ibu bapak, ada orang tua. Iya. Langsung ini pergi sabaran orang ke anak korban. Yang masalahnya Pak Leo sebelum pacaran pukul kamu. Sebelum menikah pukul kamu. Hantam. Sekarang kondom menikah ada. Kalau domba nikah kalau masuk di tahap pernikahan, jangan dong biarkan bebas-bebas bahwa ada orang tua yang melayani dong ke istri. Jadi suami juga adalah sebagai pemimpin rumah tangga. Jadi anak muda harus paham masalah itu tadi. Kalau jomblo untuk pacaran itu orang bilang masih waktu masih hidup pacaran itu ya masih waktu sayang, waktu ini. Setelah anak satu, tahun 9 bikin kagawean. Nah ini yang repotnya sih, mudah-mudahan supaya sampai adik-adik yang sekarang ini mudah-mudahan jangan terjadi seperti itu kan. Iya. Saya. Jadi yang kedua, Ketua OSIS, saya minta lagi dengan Pak Bung Haikal supaya setiap hari Jumat itu tafsir di SD sampai dengan SMP sampai SMA itu supaya anak-anak juga bisa banyak dari agama. Insya Allah. Ini anak banyak HP akhirnya dong lupa agama. Betul. Jadi itu
saya minta supaya itu masukkan saja himbauan kepada kami masyarakat Kota Ternate supaya jangan terjadi hal-hal yang seperti itu, Bung Haikal. Iya, baik. Barangkali itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dijawab pertanyaan dari Bung Leo di Pulau Hiri, mungkin Ahmad Fatur Razak bisa melanjutkan kembali apa yang tadi disampaikan. Baik, kita terima dulu telepon yang masuk. Iya, ada telepon lagi. Menarik pembahasannya. Baru dari penelponnya juga dari orang tua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Ini dengan Mr. Combat. Mr. Combat. Mr. Combat di mana? Mr. Combat dalam dos. Iya. Mr. Combat, bagaimana kabar hari ini? Sehat-sehat? Baik. Alhamdulillah. Mau bertanya soal apa nih, Mr. Combat? Terkait dengan tema kita, jomblo pacaran yang tertunda, atau mungkin ada di luar tema? Kalau ngomongin jomblo, ya, Maluku Utara, itu Paleo jomblo, Pak Yasin juga jomblo itu, ada 01, 02 itu. Jadi para jomblo-jomblo yang belum punya istri atau belum punya pasangan, nah ini di sini tempatnya nih. Jadi begini, para jomblo-jomblo. Jomblokers. Iya. Nah, gini. Saya juga jomblo ini. Jomblo ini terlaku-laku nih. Bagaimana nih? Dapat jodoh ke dapat pasangan ke bagaimana nih? Aduh. Enggak, maksudnya ini temanya memang sangat lucu juga ya. Iya. Menarik. Jadi ya masuk di akal juga ya. Jadi gini, memang jomblo, aduh ya di belakang sudah telepon. Turun dulu. Oke. Saya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi telepon yang masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Yadi di Kasturian. Ya, di Kasturian. Tidore dengan orang Ternate bilang dia bafoya. Karena orang Ambon bilang perlente itu. Orang Ambon. Ketemu perlente. Orang Ambon. Itu. Nama apa tadi? Herats. Iya. Jadi Kasturian dia bafoya. Iya. Saya. Kalau ini dengan siapa nih? Ya, dengan Koama di Tidore. Koama di Tidore. Masya Allah, selamat bergabung Koama di Tidore. Koama ingin bertanya dengan kedua narasumber yang top ini, Koama, terkait dengan tema kita nih, jomblo pacaran yang tertunda. Di sini ada Ketua OSIS Madrasah Alia Negeri 1 Kota Ternate dan beserta dengan wakil Ketua OSISnya. Di sini saya juga tidak host sendiri, tetapi ada juga dengan Nurul Faradiala Dite, mahasiswa Fakultas Kedokteran Unhair Ternate. Hebat-hebat mereka semua di sini nih. Hebat itu. Tadi kalau Bung Leo tadi betul di Pulau Hiri itu. Saya. Itu kan anak tuh. Ya, jadi saya cuma masuk untuk kasih jelaskan itu saja. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Jadi dari tadi penanya-penanya itu dari kalangan orang-orang dewasa semua ya, bisa dikatakan sudah menikah. Jadi lebih ke memberi nasihat atau memberikan tambahan saran bagi anak-anak muda sekarang. Oke, tadi sempat tertunda, tadi silahkan dilanjutkan oleh Wakil Ketua OSIS pandangannya tentang jomblo pacaran yang tertunda. Jadi tadi kan definisinya pacaran itu kan tadi hubungan antara dua orang individu melakukan aktivitas atau kegiatan bersamaan ya. Nah, terus seiring perkembangannya belakangan mulai dibelokkan nih. Yang mana tadi pacaran itu tadi menjerumuskan atau mendekatkan kita ke zina, malah sekarang dibungkus dengan istilah lagi pacaran Islami.
Jadi pacaran syar'i ya. Yang mana tidak ada tuntunan dan tidak ada dalil yang tidak ada landasannya bahwa pacaran Islam itu ada. Bahkan Rasulullah melarang. Maksudnya ada hadis dari riwayat Muslim yang mana dan janganlah kalian berduaan yang mana ketiganya tadi adalah setan. Jadi kita tidak boleh berduaan di tempat yang sepi yang dimana ketiganya tadi adalah setan. Nah, terus selain itu, selain tadi yang mana pacaran tadi dibungkus dengan pacaran Islami, metode pacaran juga sekarang mulai bagus-bagus nih. Yang mana tadi modus. Perkembangannya mulai pesat sekali, Yang mana tadi definisinya tadi melakukan kegiatan bersamaan, jadinya kita bisa pacaran tanpa harus berhadapan. Yang mana kita bisa pacaran dengan LDR, yang mana itu tuh tidak boleh. Kita tidak boleh, astaga. Yang mana hal-hal seperti ini yang tadi disampaikan bisa mendekatkan kita kepada zina. Berarti apapun tentang pacaran, intinya kalau mendekati zina, modusnya apapun tetap tidak boleh. Mau LDR, mau bertemu tetap tidak boleh. Oke, itu pandangan dari Wakil Ketua OSIS MAN 1 Ternate. Cuma aku tadi terlalu jujur. Bilang yang di Kasturian tadi nama siapa yang di Kasturian? Yadi. Bukan nama Mr. Kombet. Mr. Kombet. Pakai nama samaran ya. Iya, terpatah juga supaya lebih menarik kan. Tapi Kak Haikal ingin bertanya juga. Ini penasaran juga sih. Sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS tentunya mempunyai tantangan yang sangat besar di sekolah ya. Mau melihat gerakan-gerakan yang muncul ya, baik gerakan jalan tikus ataukah gerakan jalan-jalan yang lain untuk minimalisir keadaan yang ada agar jangan, karena ini kan sekolah agama. Madrasah aliyah. Berarti dikenal kalau orang dengar madrasah aliyah, itu sekolah agama. Terus bagaimana ketika nanti di dalam ada yang bikin gerakan tambahan. Kemudian yang bikin gerakan tambahan juga merupakan figur yang dicontohi. Misalkan contoh ada masuk ke pengurus OSIS juga di situ. Itu kan berpengaruh bagi masyarakat lingkungan madrasah aliyah. Siapa mau jawab terlebih dahulu nih? Silahkan dari wakil ketua OSIS ketua OSIS. Jadi terima kasih atas pertanyaannya Kak Haikal. Kalau dari saya yang saya tanggapi itu gerakan tambahan ini maksudnya dalam tanda kutip di sekolah tuh ada yang pacaran. Kalau hal seperti itu sudah banyak ditemui di sekolah. Hanya saja sudah ada juga gerakan yang dilakukan, tetapi bisa dibilang banyak sekarang kan anak muda tuh biasa bisa dibilang hatinya tuh rentan, gampang sensitif. Kalau kita ngasih nasihat kan pasti diresponnya tuh pasti negatif, nggak pernah positif. Kalau dibilang, apalagi kita kan sesama usia, mereka itu kalau melihat kita tuh sesama usia, pasti mereka bilang, alah, paling kalian juga ngakuinnya kan. Jadi mereka coba-coba karena mereka nggak pernah. Ada banyak kasus juga dalam pengurus pun ada. Saya pernah mendapati 2-3 kali dan itu bisa dibilang agak disesalkan karena ketika saya mencoba untuk mengajaknya ke jalan yang benar, terus memberikan nasihat sedikit, tetapi saya direspon negatif. Berarti kalau memang menjadi tantangan yang besar ya sebagai ketua OSIS karena ketika mau menegur pasti orang lihat dulu ketua OSIS ini pacaran kata ada. Jadi kalau memang menegur terus ketua OSISnya juga pacaran akan orang bilang mana saja pacaran kok. Nah, jadi memang menjadi tantangan yang besar bagi ketua OSIS karena memang mau mengingatkan padahal niat kita baik tapi belum tentu diterima oleh semua orang dengan baik. Oke, terima kasih dari pandangan dari wakil ketua OSIS. Mungkin silahkan tentang pertanyaan dari Kak Haikal. Oke, tadi yang soal bagaimana sih caranya atau meminimalisir kalau misal ada mungkin anak sekolah ataupun dalam internal OSIS yang pacaran. Nah, pertama sebenarnya pacaran itu hak atau pilihan tiap manusia yang mana kalaupun kami sendiri sebagai pengurus OSIS atau di sekolah kami jujur untuk menangani yang pacaran tadi itu di luar jangkauan kami. Maksudnya yang pacaran kan mereka, yang melakukan kan mereka. Nah, kita sebagai manusia, kita hanya bisa mengontrol sesuatu yang berada dalam kendali kita. Yang mana kita bisa mengontrol diri kita. Setidaknya kalau kita
kalau kita nggak bisa melarang orang pacaran, kita minimal kita jangan pacaran dulu. Nah, yang mana kalaupun kita mengingatkan orang lain sebaik mungkin, tapi kalau respon mereka sudah negatif, kan yang mana tadi disampaikan sama Herat, kalau kita menyampaikan hal yang positif ke teman sebaya kita, yang mana pacaran juga baik dan sebagainya, pasti dipandang enteng. Kayak misalnya, apa sih, kan ngana bikin juga, ataupun kalau ngana sekarang tidak bikin, nanti ngana bakal bikin juga. Jadi memang menjadi tantangan yang besar. Karena gimana ya, perspektif anak muda sekarang kan tadi kayak mereka tuh labil dan sensitif sekali lah. Jadi antara pacaran antara keren. Malah yang jomblo, yang minoritas, yang malah diejek-ejek sama orang pacaran tadi. Jadi kayak takabur. Iya, jadi sebenarnya di sini memang bukan hanya untuk pengingat untuk orang lain, tapi ketika kita menegur orang lain memang menjadi pengingat untuk diri kita sendiri. Dan memang salah satu tantangan bagi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS ya. Jadi itu ketika menegur sesama usia pasti ya aneh juga anak muda, kecuali mungkin kalau ada orang tua-tua yang tegur saja masih apalagi kontoran yang sesama usia pasti dianggap sepele lah, angin lalu begitu. Jadi memang menjadi satu tantangan bagi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS supaya bagaimana mengambil langkah yang tepat untuk teman-teman dari Man 1 Ternate. Ya, jadi ada pertanyaan juga dari Nu. Jadi tadi kan sudah ada pertanyaan dari Kak Haikal, oke, pertanyaan dari Nu sekarang. Jadi kalau seandainya kalau tadi sudah dibahas ya tentang bagaimana kalau ada pengurus OSIS. Jadi sebenarnya kalau di sekolah Islam sendiri, sekolah Alia itu kan ada aturan khusus ya. Kalau sedikit berbeda dengan sekolah yang umum. Nah, aturan khusus apakah di sekolah Alia di Man 1 Ternate, apakah sudah ada aturan yang memang mengatur tentang pacaran itu sendiri? Kalau dari OSIS sama wakil ketua OSIS di masa jabatan sekarang. Kalau yang saya lihat mengenai peraturan tersendiri untuk sekolah ya, mengenai pacaran ya, nggak ada kayaknya. Mungkin karena guru-guru berpikir murid-murid SMA tuh nggak bakalan pacaran, jadi nggak dibikin peraturan kayak gitu. Oh iya, jadi memang tidak ada ya, tapi memang menjadi. Iya, tapi kalau dilihat-lihat hal-hal kayak begitu sih, sebenarnya kalau dipikirkan balik ke diri sendiri lah ya. Kan sekolahnya kan sekolah Islam nih. Dibekali dengan ilmu fikih mengenai ketentuan dalam Islam. Kalau dia memikirkan agamanya kan Islam ini kan, pasti menurutnya pacaran itu angin lewat lah. Berlalu sajalah. Kalau toh perempuan di dunia ini bukan hanya satu kok. Jadi begitu Kak kalau dari saya. Iya, jadi sebenarnya untuk saya sebagai perempuan ya, jadi kalau di sini sebenarnya lebih ke sebenarnya pacaran, ada yang bilang pacaran itu membuang-buang waktu ya. Mungkin di sini ada benarnya juga pacaran membuang-buang waktu. Jadi di usia-usia kita sekarang adalah usia-usia produktif ya. Jadi untuk usia-usia produktif seperti sekarang lebih baik kita mencari value, nilai dari diri kita sendiri, supaya bagaimana kita menemukan pasangan sama seperti yang disampaikan oleh ketua OSIS tadi, mencarikan pasangan yang sesuai dengan diri kita. Jadi semakin baik kualitas kita, semakin baik juga kualitas pasangan kita. Jadi pacarannya nanti aja deh, nanti kalau setelah menikah. Tapi memang kalau di lingkungan-lingkungan sekarang, di zaman modern seperti sekarang, memang sangat sulit untuk melihat lingkungan kita yang kalau jomblo itu lebih terasing ya, lebih terasing minoritas jomblo cares, jomblo fisabilillah. Ya, jadi kayak di sini banyak kata-kata gaul ya yang digunakan oleh anak-anak muda. Keren. Ya, jadi kalau dari wakil ketua OSIS ada tambahan yang ingin disampaikan, pesan atau apa kepada mungkin lebih ke lingkungan siswa-siswi Man 1 Ternate dan teman-teman pendengar setia RRI Ternate di luar sana, silahkan. Ya, mungkin kalau sebenarnya aturan sekolah tadi yang seperti dijelaskan oleh Hera tadi belum secara rinci mengatur bahwasanya pacaran itu dilarang, tapi secara tidak langsung tuh guru-guru sudah pernah kok, kayak misal melontarkan nasihat-nasihatnya kalau memang kita tuh nggak boleh pacaran tuh haram dan sebagainya, yang mana itu sudah tiap hari jadi makanan kita hari-hari di Alia, yang mana tiap apel, tiap ada jam pelajaran agama itu pasti kita diingatkan. Namun dalam
penerapannya sendiri masih belum maksimal, karena yang mana kita pasti kecolongan, maksudnya ada 1, 2, 3 individu yang tetap pacaran. Karena itu tadi kita tidak bisa mengontrol apa yang di luar kendali kita cukup bisa mengontrol apa yang dalam kendali kita tadi. Jadi ya pesan saya mungkin ya pacaran nggak pacaran ya urusan kamu, dosa-dosa kamu, yang penting kita sudah mengingatkan sedemikian rupa, jadi ya terserah kalian. Ya, setidaknya kan ada usaha dari OSIS Man 1 Ternate untuk tidak melakukan hal-hal gerakan tambahan dalam lingkungan sekolah ya. Kalau mau pacaran mau di luar lingkungan sekolah ya silakan, itu hak kamu. Tapi yang penting jangan memberikan pengaruh kepada teman-teman yang mungkin belum pacaran begitu, terus melakukan hal-hal gerakan tambahan di dalam lingkungan sekolah ya. Oke. Karena terus juga tadi apa? Ada tambahan sedikit tadi yang Kak Nur ada bilang kalau pacaran tuh mau waktu. Malah saya pernah kena tampar sama teman saya pernah bilang begitu, dan dia bilang enggak kok, pacaran nggak mau waktu. Lah emang gimana? Lah kita pacaran, tapi kita pacaran nih orang yang giat belajar, jadi kita jadi ikut giat belajar juga. Berarti nah dia selain tadi dia bungkus itu sedemikian rupa seakan-akan menjadi baik, yang mana itu tidak baik. Karena kita kalau melakukan sesuatu baik karena tidak dilandaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, itu kan jadinya kurang bagus. Yang mana tadi dia bilang kita pacaran, kita jadi giat belajar kok, kita jadi jadi support system. Jadi kayak kita sendiri yang mau ngingetin kayak tertampar gitu. Terus kita harus bilang gimana lagi ya kira-kira ya. Aduh. Jadi memang dijadikan pacaran sebagai support system. Tapi memang parah. Tapi memang kalau berbicara tentang pacaran di zaman sekarang memang miris ya dilihat gaya pacarannya. Memang sebenarnya yang sempat Nurul tahu ya, Kak. Jadi ada katanya sebenarnya pacaran ini dari zaman dahulu udah ada, tapi dari kata pacar itu sebenarnya sepengetahuannya Nurul ya, pacar itu sebuah tanaman ini, kalau biasa di sini bilang laka, tanaman laka, ya tahu. Nah jadi itu sebenarnya untuk jadi laki-laki ketika ada hati ke seorang perempuan, dia membawa ini daun pacar ke si perempuan, calon mempelai wanitanya. Jadi si laka ini ditempelkan di kuku atau tangannya si wanita dan diberikan waktu untuk memikirkan keputusan diterima atau tidak pinangannya. Jadi sebenarnya dari kata pacaran itu. Jadi namun setelah beriringnya geseran zaman, orang-orang malah salah mengartikan kata pacaran ini. Jadi lebih ke seperti yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita, lebih ke perbuatan mendekati zina. Jadi misalnya nih kalau ada sahabat-sahabat pendengar setia RRI di luar sana yang merasa mereka pacaran tuh hubungannya mereka tuh langgeng-langgeng, terus baik, membawa dampak positif buat mereka, itu secara tidak mereka sadari ada satu penyebab mengapa hubungan mereka bisa menjadi seperti itu. Kalau kita gali lebih dalam tentang Islam kan, dalam kita ini selain ada ruh kan ada juga namanya jin korin. Iya, ada namanya jin korin. Bagus. Jin ini dia itu punya tugasnya untuk menggoda manusia. Dan asalkan teman-teman semua tahu, syaitan itu menjanjikan kekafiran dan memerintahkan kemunafikan syaitan itu. Nah, kalau misalnya kita sedang melakukan sesuatu nih, tiba-tiba ada perempuan lewat, atau kalau perempuan ada laki-laki lewat, itu mungkin dalam hati kita tuh akan kepikiran, suka ya saya sama dia. Nah, dari niat itu ketika jinnya masuk, terus mulai membisik-bisikan, itu mulai menjadi cinta, yang dimana cinta itu sebenarnya terlarang. Karena cinta itu didasari hanya karena suka sekali lihat kan? Mungkin nafsu. Jatuhnya nafsu. Nah, nafsu ini kalau kita lihat juga itu sebenarnya membawakan, walaupun ada nafsu yang mungkin nafsu makan orang gila, bukan itu. Jadi nafsu ini terkadang membawa kita ke arah yang negatif. Kan manusia ini kan ada akal, ada nafsu kan? Kalau akal ini hanya diberikan kepada manusia, tidak diberikan kepada hewan. Kalau nafsu ini kan semua ada. Jadi itu tergantung dari diri kita masing-masing. Jadi kalau misalnya nih teman-teman merasa bahwa saya pacaran dengan dia itu baik, terus langgeng-langgeng aja, membawa dampak positif, coba dipertanyakan kembali. Kira-kira tuh ada hal-hal sesuatu yang dipikirkan itu enggak sesuai nalar. Karena Allah itu kan menjanjikan kepada kita kalau diri kita itu baik, value-nya tinggi, mungkin kita orangnya soleh, itu kita akan mendapatkan jodoh yang sesuai dengan kualitas kita juga, value kita. Jadi itu sudah tertulis di, itu namanya lawful ya. Jadi kalau teman-teman
merasa seperti yang tadi Ahmad bilang bahwa temannya jadi pacaran tuh giat belajar. Wah itu biarpun dia pacaran giat belajar tuh pelajarannya nggak akan masuk kotanya itu. Jadi saya yakin itu dia belajar hanya karena pacaran bukan karena dia niat mau belajar. Iya. Perlu ada yang support kita. Iya, support system. Atau someone to talk. Jadi sebenarnya ya sama seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua OSIS tadi, setan itu selalu ada pepatah yang mengatakan ketika pacaran itu terlihat kayak langgeng, setan berusaha untuk tetap mempersatukan. Nah, ketika menikah, setan berusaha untuk menceraikan, jadi memisahkan. Nah, itulah gerak-gerik setan sebenarnya. Jadi ketika belum ada status, belum ada ikatan perkawinan, mereka selalu senantiasa didekatkan selalu. Makanya dilihat hubungannya langgeng ya. Nah, ketika menikah, setan itu selalu berusaha untuk memisahkan lagi. Jadi kebalikannya. Jadi itulah usaha setan, padahal kita harusnya menjauhkan ketika jomblo dan pacaran selalu mendekatkan. Nah, setan kebalikannya gitu. Ya, menarik ya pembahasan kita hari ini. Memang tentang problem yang sampai saat ini masih menjadi problem hangat di lingkungan remaja saat ini. Ya, dari Wakil Ketua OSIS mungkin mau menanggapi dari apa yang telah disampaikan oleh Ketua OSIS. Mungkin tadi itu yang dinamakan istidraj itu ya. Oh iya. Jadi ya melakukan ya memang yang namanya kemaksiatan tuh memang tidak bisa dipungkiri itu kan yang enak-enak kan. Yang namanya kemaksiatan ya pastinya enak. Ya kalau nggak enak orang mana mungkin berbuat kemaksiatan. Nah, maka dari itu mungkin tugasnya setan kayak membuat kita seakan-akan ngebungkus kemaksiatan tadi dengan hal-hal yang indah. Itulah setan. Ya, itu aja sih. Ya, Kak Haikal juga sebenarnya di tengah-tengah studio ini Kak Haikal juga jomblo ya. Oke, jomblo. Insyaallah. Jadi kalau menurut Kak Haikal harus sibukkan kegiatan dengan kegiatan yang berbaur keagamaan. Ya. Jadi kalau misalkan contoh kita duduk sendiri-sendiri atau tiduran kan, tiba-tiba itu pikiran kan akan melayang. Makanya untuk khusus para jomblo, habiskan waktu dengan kegiatan-kegiatan yang menyibukkan diri Anda untuk bisa untuk bisa melupakan hal-hal yang tidak bermanfaat itu. Ternyata terkait dengan pacaran itu ada penemuannya. Penemuannya ilmiah tentang larangan pacaran oleh peneliti di University of Andrew. Ya, ilmu baru. Ya, jadi di Inggris. Jadi mereka meneliti di tahun 2012. Penelitian tersebut berjudul The Touch of a Man Makes Woman Hot. Artinya apa itu? Menyentuh of a man, menyentuh lelaki ya, seorang lelaki makes woman hot. Apa itu DP arti? Jadi menyentuh laki-laki membuat wanita hangat ya. Salting lah. Jadi hasil penelitian mengungkapkan jika kulit wanita tersentuh oleh pria, suhu kulit perempuan akan meningkat. Peningkatan suhu ini khusus di bagian wajah dan dada. Dan begitu sentuhan dari pria maupun membekas gairah seks wanita. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan sebaiknya lelaki. Jadi kalau lelaki sentuh perempuan, maka akan muncul gairah seks, munculnya di dada di sini. Jadi nanti rangsangan itu akan muncul di perempuan sehingga akan muncul gairah seks yang luar biasa untuk kalangan perempuan. Sedangkan dari laki-laki itu munculnya dari otak, muncul langsung terjun ke kemaluan. Jadi makanya di penelitian tersebut menganjurkan kita agar kalau bisa hindari bersentuhan antara lawan jenis. Jadi ya sebenarnya pacaran juga sebenarnya menjadi salah satu tantangan kita karena melihat banyak kasus pelecehan seksual di luar sana ya. Jadi menurut data yang dilansir itu kebanyakan pelaku dari korban pelecehan seksual adalah pacarnya sendiri. Jadi sebenarnya ketika menghindari pacaran itu langkah kita untuk menghindari yang namanya pelecehan seksual sebagai antisipasi ya. Jadi sebenarnya manfaatnya lebih banyak untuk menghindari pacaran ini, manfaatnya lebih banyak. Memang mungkin ada yang merasa sebagai support system, tapi di balik itu banyak juga
manfaat negatifnya ya, dampak negatifnya bagi diri kita maupun orang lain. Ya. Mungkin kita ajak juga penelpon untuk bisa bergabung di studio Pro 1 RRI Ternate. Mungkin mereka sudah ingin ikut bertanya kepada kedua narasumber yang hadir, bisa di 0821 144 64708 atau di 0921312551. Iya, jangan cuma WA kemarin atau telepon bilang, saya dengar kemarin siaran di RRI itu hari Jumat. Ya, kenapa cuma dengar? Kenapa tidak bertelepon? Harus telepon dong, ya. Untuk bergabung bersama kita di studio Pro 1 RRI Ternate. Baik, Nu, silakan lanjutkan. Oke, kita sudah berbicara banyak ya tentang pacaran, tentang bagaimana peraturan di sekolah. Nah, kalau melihat tentang masalah, berarti ada tips dan triknya ya. Kalau seseorang yang jomblo, mungkin kebanyakan orang pacaran itu karena merasa sepi, butuh ada teman tadi katanya, someone to talk. Jadi ada seseorang yang bisa diajak bercerita atau menjadi support system. Nah, tips dan triknya dari ketua OSIS dan wakil ketua OSIS untuk seseorang yang jomblo, bagi sahabat kreatif di luar sana yang mungkin mendengar siaran kita pendengar setia RRI Pro 1 Ternate saat ini. Silahkan. Tips and trick untuk menghindari pacarannya? Lebih ke tips and trick bagi si jomblo supaya jangan mendekati pacaran atau seperti itu. Jadi duluan atau kita duluan? Duluan. Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya ya kebetulan saya juga enggak ini itulah pokoknya. Mudah-mudahan ya terjaga sampai istiqomah ya. Jadi kalau dari saya sebenarnya kalau untuk someone to talk itu kalau mungkin banyak kan di kota kita ya, kota Ternate itu banyak anak-anak rantau ya. Mungkin mereka pasti merasa kesepian melakukan hal seperti itu. Tetapi kalau misalnya nih teman-teman yang dengar itu punya orang tua di rumah, nah kalau butuh someone to talk tuh jangan gengsian, curhat aja ke mama. Kalau mau cari tahu tentang sesuatu bisa tanyakan ke bapak. Justru sekarang itu banyak anak-anak yang gengsian, terus nggak mau menceritakan hal-hal mereka ke ayah mereka karena mereka itu berpikir bahwa ayah mereka itu nggak akan tahu apa yang mereka alami, ibu mereka nggak akan pernah merasakan apa yang mereka alami. Padahal sebelum mereka lahir kan orang tua lahir duluan ya. Banyak kata-kata mutiara yang dikeluarkan oleh orang tua saya yaitu sebelum kamu ya papa udah ngalamin duluan, jadi kamu tuh kalau mau apa tanya aja ke papa. Kebetulan ayah saya juga berpengalaman, mungkin jadi saya sering berbagi-bagi cerita dengan saya. Saya nggak tahu itu. Nah, terus kalau untuk triknya nih, tuh teman-teman, kalau untuk ada waktu kosong nih, kalau untuk teman-teman yang masih pelajar, sekarang kan lagi musim-musim ulangan ya, banyak ulangan ya. Iya, masih ada yang mengulang juga ada. Ada yang mengulang ya. Ya, ada yang masuk, penelpon yang masuk. Baik, kita terima dulu. Ya, assalamualaikum. Dengan siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Ini dengan Yadi. Oh, dengan Yadi. Ya. Silakan, Yadi ingin bertanya? Iya, benar. Karena begini, kalau menceritakan masalah jomblo gitu ya. Ini banyak terjadi anak-anak muda ya, terutama itu masih bangku sekolah gitu ya, masih dari tahap pelajaran gitu ya. Ini bukan cuma di luar SMA saja, anak SD juga sudah bisa pacaran gitu loh. Coba, karena begini, ini sebetulnya sih memang itu kurang bagus ya, karena anak yang berusia masih SD SMP gitu ya, itu belum cocok untuk misalnya ada cowok terus kena hati gitu kan, itu kan udah salah banget gitu ya, karena di sini orang tua kurang perhatikan anaknya gitu loh. Jadi kalau si A jomblo itu harus orang tua itu cari tahu dulu gitu loh. Betul jomblo atau tidak? Iya. Itu kan bisa jadi kalau bisa jadi anaknya misalnya anak keluar rumah, ya kan, keluar rumah alasannya itu belajar bersama, ya kan, alasannya belajar bersama, tahu-taunya yang lain gitu kan, ketemu dengan yang lain. Karena ini zaman sekarang ini HP saja bisa berkomunikasi, apalagi anak muda.
gitu loh. Ya, ya. Bisa teleponan, contohnya bukannya bersama teman, tapi bertemu dengan pacar gitu kan. Nah, itu kan salah itu. Itu salah. Gitu. Halo? Halo. Ya. Kenapa diam? Oh, Kami mendengarkan pertanyaannya. Menyimak. Oh gitu ya? Iya. Oke. Jadi begini. Jadi waktunya terbatas, mungkin di intinya saja. Inti pembahasannya ya. Intinya saja gini ya. Jadi kalau bagi saya sih jangan dulu pacaran gitu ya, karena masih banyak ya, masih panjang masa depan itu, masih panjang ya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di 0821 144 64708 atau di 0921 31255521 bagi Anda pendengar dimanapun berada yang sedang berkendaraan mungkin, atau sedang di rumah, atau sedang santai bersama keluarga yang sedang mendengarkan obrolan Jumat Mubarak, bisa ikut bergabung bersama kami. Baik, kita terima dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa? Mangga 2. Oh, Pak Yasin di Mangga 2. Pak Yasin dari tadi sudah monitoring, mungkin baru bergabung. Ya. Silakan Pak Yasin, mau bertanya ke dua narasumber, ada Ketua OSIS Man1 dan wakilnya. Silakan. Ya, untuk ini masukan saja. Iya. OSIS itu kan tugas membantu guru-guru yang ada di sekolah. Iya. Apalagi di SMA, beda dengan SMP. Sedangkan di SMP saja kalau cerita yang model tadi yang saya kasih di sekolah banyak. Apalagi ini SMA. Iya. Ini OSIS. Saya mohon jangan hanya bicara bagus di RRI atau di ruang birase, tapi jangan sampai di lapangannya kenyataannya meleset. Ini yang bahaya. Iya, mengerti. Gitu. Jadi kalau bicara yang dari tadi ini kalau bagus begitu, kalau sampai di lapangan pun terjadi yang bagus seperti yang ada dalam ruangan AC atau di Pro 1 itu saya jempol. Tapi ini kan manusia tidak. Iya. Manusia itu kadang-kadang di luar dari dugaan. Ini yang jadi masalah. Jadi jangan terlalu melebihi. Itu kan kita bantu di sekolah tugas OSIS itu. Nah, sesuai dengan tupoksinya OSIS itu model bagaimana. Jangan sampai yang tadi saya bilang, jangan sampai terjadi kisah kasih di sekolah lagi kan jadi masalah lagi. Itu hanya yang kuliah jadi bakuliah. Jadi mohon apalagi sekolah yang khususnya sekolah yayasan, yang sekolah agama. Iya, Bang. Nah, ini kan harus bagus. Berikan contoh yang sekolah-sekolah negeri yang ada. Iya. Kasih, Pak. Kita khawatir ini yang bicaranya di ruang AC atau di pusat itu bagus. Wong kage di tempat lain, Pak, cara bagus. Aduh, itu parah namanya itu. Tuh. Oke, sebentar begitu, Bung Haikal. Terima kasih, Pak. Pak Yasin di Mangga 2. Jadi ini memang menjadi tantangan untuk kita semua ya. Memang ketika memberikan satu nasihat ke orang lain itu secara tidak langsung memberikan nasihat untuk diri kita sendiri juga. Apalagi kita di sini mungkin Kak Haikal sudah ke jenjang dewasa ya, tapi di sini ada ada adik-adik juga dari Man1, mungkin menjadi tantangan bagi diri kita sendiri. Apalagi di usia-usia remaja saat ini kan rentannya mau mungkin hari ini bicara ini sama seperti Bapak tadi katakan, besoknya lain. Jadi memang itu menjadi tantangan bagi kita sendiri. Sebenarnya tema ini juga berat. Sebenarnya berat ya, kalau dibahas di kalangan anak muda memang berat. Ada pro dan kontranya banyak. Jangan sampai jadi senjata makan tuah. Iya. Jadi ketika mau berbicara anak muda, ketika mau berbicara tentang pacaran itu memang sesuatu yang berat, karena memang di usia-usia begini rentan. Jadi takutnya nanti sama seperti yang dikatakan tadi, senjatanya makan tuan. Jadi memang ketika kita berbicara seperti itu menjadi tantangan bagi kita sendiri. Yang dikhawatirkan begini, ada siswa baru cantik sekali pindahan dari Bandung, datang masuk ke sekolah, tapi karena namanya juga manusiawi kan, jadi aduh sudah pikirannya melayang-layang, sudah tertarik lagi dengan si dia itu ya. Jadi memang jomblo ini tantangannya sangat berat sekali ya. Jadi kalau kita mampu untuk
menguatkan diri untuk tidak menyentuh hal itu, pasti bisa. Dengan cara apa? Mungkin ada tips-tipsnya dari kedua narasumber yang hadir. Oh iya, tadi sempat tertunda ya. Dari silakan dilanjutkan. Jadi tadi kalau trik dari saya, kalau misalnya teman-teman sekalian ada punya waktu luangnya tuh jangan dipakai untuk buka TikTok. Kalau TikTok kan banyak yang tentang yang bucinan lah istilahnya sekarang kan. Iya, pasti tetap akan kepikiran ke hal-hal seperti itu. Jika sekarang teman-teman mungkin ada yang sekarang berkelas SMA kelas 3 seperti saya, terus waktunya itu bisa dipakai untuk menyehatkan tubuhnya, melatih tubuhnya, karena mungkin ada yang mau tes, bisa dibilang ada tes untuk menjenjang untuk mengejar cita-cita mereka. Terus kalau misalnya kesepian nih, sebenarnya itu gampang saja sih. Kita ini kan selain punya sholat 5 waktu kan ada sholat sunnah juga. Ya kalau mau teman untuk bercerita ya bisa ke pencipta kita sendiri juga. Kalau saya sih, saya lebih bercerita ke nenek saya sih. Tinggal dengan nenek ya? Enggak, saya sering nelfon nenek saya kalau saya kesepian. Jadi jangan, pokoknya carilah kesibukan yang bersifat positif kalau dari saya. Gitu. Untuk wakil ketua OSIS kita, silahkan memberikan tips dan trik bagi si jomblo untuk menjauhi pacaran. Kalau tipsnya sih tadi yang kayak Heret bilang juga, ya kita nggak perlu butuh orang yang jauh-jauh di luar kita. Ya mungkin orang di rumah kita sendiri juga bisa kita jadikan teman bicara. Kalau tadi orang tua, ya mungkin saudara, kakak mungkin, atau mungkin kalau mindset anak muda sekarang, jujur saya dulu berpikir kayak, dulu pas SMP saya tipe orang yang nggak suka cerita ke orang tua, karena berpikir kita cerita ke orang tua masalah kita yang sekarang, yang mana orang tua tuh hidup di zaman dulu, kayak ibarat tuh pemikiran mereka tuh kuno lah. Nah tapi entah kenapa saya berpikir saya salah, yang mana kita tidak yang benar tadi yang dikatakan Heret tadi, ya apa yang kita alami sekarang pasti orang tua kita dulu pernah alami. Jadi nggak salah kalau malah kita harus untuk bercerita ke orang tua kita, yang mana mereka lebih mengerti kita, yang mana kita dari kecil sudah mereka rawat, mereka didik, dan mungkin sedikit banyak hal-hal yang kita alami sekarang telah dialami orang-orang tua kita dulu. Nah, terus tadi triknya biasanya sih kalau memang ya kesepian tuh, karena kebahagiaan seseorang itu kita nggak bisa menakar kebahagiaan kita. Kebahagiaan kita tuh dirasa saat kita tidak merasa sedih, saat kita tidak merasa gelisah, dan disitulah kebahagiaan. Yang mana kita nggak ngapa-ngapain seharian aja itu kita udah bahagia, yang mana kita tuh nggak ngerasa sedih. Oh ya, jadi mencari kebahagiaan dengan diri sendiri. Iya, biasanya sih kalau saya ya mungkin belajar tuh jenuh lah ya. Nggak berbohong, karena nggak memungkiri juga saya tipikal orang yang nggak terlalu suka belajar. Jadi saya biasanya kalau nggak main game ya keluar main bola sama teman-teman, atau main nongkrong sama teman-teman gitu sih. Kalau saya sendiri, kalau untuk mengatasi kesepian di rumah, karena perbanyak laki-laki nggak boleh sering-sering di rumah. Kalau sering-sering di rumah tuh ya kalau bisa semaksimal mungkin bantu mama di dapur lah. Karena sedikit banyak laki-laki kita harus punya keterampilan. Ya karena jujur saya sendiri keterampilan saya memasak sih di rumah. Luar biasa. Satu hobi untuk mengisi kejenuhan. Biasanya gitu. Penutup. Oke, tak terasa waktu kita sudah hampir 1 jam ya di ruang diskusi kita. Jadi sebelum penutup dari ketua OSIS narasumber kita, ketua OSIS dan wakil ketua OSIS bisa memberikan closing statement. Jadi dipersilakan siapa yang duluan? Quotes of the day. Ya. Quotes of the day. Untuk para jomblo yang berada di luar sana, jangan khawatir tentang pasangan, karena apapun yang melewati kita ya itu bukan milik kita, tetapi apa yang datang kepada kita itulah milik kita. Oke. Dari wakil ketua OSIS? Sesuatu yang datang, sesuatu yang telah pergi, sesuatu yang datang itu pasti lebih baik dari apa yang telah pergi. Nah, terus untuk teman-teman yang merasa sendiri, yang merasa jomblo dan tidak punya pasangan dan merasa kesepian mungkin, ya mungkin kalian harus lebih banyak baca sholawat atau berzikir supaya tidak merasa kesepian. Karena kalau kalian berdasarkan tadi ada yang bilang kalau pacaran tuh bisa
ngebuat kita semangat belajar, ngebuat kita termotivasi, semangat dan sebagainya, itu sebenarnya cuma tipu daya setan saja. Jadi tetap jadi diri kalian sendiri, jangan coba-coba pacaran dengan ikuti tren dan segala macam. Kalian ngerasa kalian terhinakan sama teman-teman kalian karena jomblo, jangan dengerin, tetap fokus raih cita-cita, naikin value, dan kalian bakalan merasakan dampaknya ke depannya. Iya. Oke. Oh, dari Nurul ya, closing statement sebagai anak muda. Jadi sebenarnya ketika merasa kesepian atau untuk menghindari hal-hal yang negatif, intinya satu, perbanyak hal-hal positif. Sebagai perempuan juga boleh mencari value diri kita sendiri. Jadi memperbaiki kualitas diri kita supaya kita mendapatkan juga pasangan yang sesuai dengan kualitas diri kita. Jadi sebagai anak-anak muda sekarang, ayolah buat hal-hal positif yang bisa menguntungkan bagi diri kita sendiri dan orang lain. Bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi jangan membuang-buang waktu untuk sesuatu hal yang memberikan dampak negatif bagi diri kita. Ketika kita melakukan hal-hal positif di hari ini, maka itu juga akan berdampak baik di masa depan nanti. Jadi masa lalu dijadikan sebagai pembelajaran, hari ini dijadikan sebagai pembelajaran untuk esok hari. Jadi setiap hari-harinya itu adalah pembelajaran. Kalau pacaran sudah terlanjut untuk pacaran saat ini, mungkin bisa memperbaiki diri, kita sama-sama memperbaiki diri, karena sejatinya manusia adalah tidak luput dari kesalahan, dan tugasnya manusia adalah selalu memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Oke. Luar biasa. Kalau saya sendiri, itu terakhir tidak ada pacaran yang Islami ya. Jadi jangan mengatakan bahwa ada pasangan pacaran yang Islami. Itu berarti casingnya taat tetapi bersampun dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin pendengar dimanapun Anda berada, tidak ada pacaran yang Islami, tidak ada ajakan bahwa nanti bangun sholat tahajud, puasa bareng yuk dan lain sebagainya ya. Jadi kita fokuskan diri kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang berbaur dengan happy tetapi happy yang Islami ataupun yang lain sebagainya yang bisa membuat Anda tidak jenuh, tidak bosan, tidak galau, tidak insecure terutama ya. Tadi bagus sekali Nu punya tausiah di RRI, itu bisa nanti teman-teman atau sahabat dimanapun Anda berada mau mendengarkan tausiah dari Kakak Nurul tentang insecure juga ada di YouTube ya. Insecure karena kurang bersyukur. Jadi di situ sebenarnya lebih ke mencari value tentang diri kita sendiri. Sebenarnya banyak kelebihan yang mungkin belum digali dalam diri kita sendiri. Jangan hanya terpojokan sendiri, merasa banyak kekurangan, tapi lihatlah kelebihan di dalam diri kita sendiri. Itu juga sebenarnya salah satu cara untuk mengatasi kejenuhan ya. Jadi lihat apa hobinya kita, apa kelebihannya kita, asah terus untuk menghindari kejenuhan tadi. Mungkin ini juga perkenalan kita pertama dengan, kalau Kanu ini alumni dari Mansatu Ternate, dan kita perkenalan kita juga di Studio Pro 1 area Ternate, dan mungkin nanti ke depannya kita bisa ancang-ancang untuk bisa memasukkan dakwah di RRI Ternate ya, karena sangat luar biasa ya, supaya ada kegiatan yang berbaur dengan keagamaan yang membuat ketersibukan dengan kegiatan-kegiatan yang keagamaan ya. Jadi kalau Rasulullah bilang ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, salah satunya adalah wasyabun nasya bi ibadatillah, pemuda yang sibuk dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tumbuh dewasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus sibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya Muhammad Haikal Dapitan dan saya Nurul Faradilalite. Mohon pamit dari ruang dengar Anda. Tetap istiqomah dengarkan obrolan Jumat Mubarak dari Jumat yang akan datang. Semoga obrolan kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf atas segala kekurangan atau salah-salah kata, karena yang benar hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah pastinya berasal dari diri kita sendiri sebagai manusia. Dan kepada kedua adik adik-adik yang telah hadir di Studio Pro 1 RRI Ternate pada obrolan Jumat Mubarak juga kami ucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Dan juga jangan lupa untuk mengikuti channel YouTube Hasanah Mubarak, karena nanti akan ditampilkan adik
adik-adik yang ganteng-ganteng dan host-host yang cantik dan ganteng-ganteng ini di channel YouTube Hasanah Mubarak. Baik, terima kasih. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.